Saudara gaib. Sejak zaman kuno, spiritualitas Jawa mengakui bahwa setiap orang mempunyai saudara-saudara halus yang mendampinginya. Mereka tentu tidak kelihatan oleh mata biasa, karena mereka tidak berbadan fisik. Mereka itu ada dan berbadan halus yang berwujud sinar. Dalam pemahaman spiritualitas universal dinyatakan bahwa setiap manusia selalu didampingi oleh spirit guide atau pengawal suksma. Bisa satu pengawal, bisa lebih. Para guides atau pengawal juga berasal dari dunia suksma. Seperti kita telah pahami bahwa manusia sejati adalah suksma yang memakai pakaian badan halus dan badan fisik yang sesuai. Suksma atau jiwa hidup langgeng atau immortal, yang rusak adalah raga. Bila raga rusak, maka suksma, jiwa kembali ke alam asal atau dalam bahasa sehari-hari disebut meninggal dunia. Orang Jawa kuno bilang, kembali ke mula-mula, pulang ke haribaan Gusti, Tuhan. Manusia hidup yang berwujud bleger raga eteris dan fisik, di dalamnya berupa suksma, yang dalam spiritualitas sering dipanggil pribadi sejati atau higher self dan pada penampilan luarnya berwujud manusia yang beraga. Mengenai pribadi sejati atau higher self, ada sementara spiritualis muda kita, yang menyebutnya dengan, kembaran saya. Mereka berdalih pada waktu ketemu dengan pribadi sejati, rupa dan bentuknya persis seperti dirinya. Menurut Kauru Kejawen, pengetahuan spiritual Jawa yang merupakan satu kebenaran dan kenyataan, setiap manusia selalu didampingi oleh saudara-saudara halusnya. Dari begitu banyak bibit kehidupan berupa sperma sehat calon bapak yang masuk dalam gua garba ibu, hanya satu yang menjadi janin dan ketika sudah 9 bulan di kandungan ibu, terlahir sebagai bayi. Bisa juga 2 atau 5, kalau terjadi bayi kembar. Jadi banyak bibit kehidupan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk terlahir sebagai bayi manusia. Sedangkan yang telah menjadi bayi, tumbuh menjadi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, kita yang menjadi manusia, wajib mensyukuri hidup ini dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan benar, baik dan berguna bagi sesama dan jagat ini. Manusia dalam kiprahnya menjalani kehidupan di bumi, selalu didampingi oleh saudara-saudara gaibnya kapanpun dan dimanapun dia berada. Para saudara halus ini mendapatkan tugas dari Sang Pencipta kehidupan, Gusti, Tuhan untuk membantu dan menjaga saudaranya yang pada saat ini menjadi manusia di bumi. Siapa saja saudara gaib itu? Sedulur alus yang tidak berbadan fisik itu menurut kepercayaan tradisional Jawa selalu membantu saudaranya yang manusia dengan jalan menyertai, melindungi, membantu supaya saudaranya yang manusia menjalani kehidupannya dengan selamat, sehat, sejahtera selama hidup di bumi ini. Tugas sedulur alus tersebut sesuai dengan pageran, ketentuan dari Gusti. Saudara gaib itu jumlahnya banyak, mari kita coba mengenali mereka. Mar dan Marti, biasa dipanggil Mar Marti. Mereka adalah saudara manusia yang lebih tua. Mereka tidak ikut dilahirkan melalui gua garba ibu. Mar yang paling tua merefleksikan perjuangan ibu sewaktu melahirkan bayi. Dia adalah daya kekuatan yang kuat, hebat untuk hidup dan melindungi hidup. Marti merefleksikan perjuangan ibu setelah melahirkan. Perjuangannya berhasil, lega rasanya. Oleh karena itu Mar Marti tinggi pangkatnya, sebagai raja dan ratu. Secara mistis warnanya berupa cahaya putih bersih dan kuning muda jernih. Mar Marti membantu manusia yang dikawalnya, hanya untuk hal-hal yang penting, dalam keadaan yang benar-benar diperlukan. Karena derajat Mar Marti adalah bagai raja dan ratu, maka manusia yang meminta bantuan mereka adalah yang punya perbuatan, pikiran dan rasa yang jernih. Menurut istilah kejawen adalah manusia yang telah melakukan tapa brata terlebih dahulu, yang sudah melakukan laku spiritual yang sungguh-sungguh. Sedulur papat kali mau pancer, saudara empat yang kelima pancer, yaitu kakang kakak kawah, yang keluar dari rahim ibu, sebelum si bayi. Warnanya putih, tempatnya di timur. Adi ari-ari, adik ari-ari, yang keluar dari rahim ibu, sesudah si bayi. Warnanya kuning, tempatnya di barat. Getih, darah yang keluar dari rahim ibu sewaktu melahirkan. Warnanya merah, tempatnya di selatan. Pusar, yang dipotong sesudah kelahiran bayi. Warnanya hitam, tempatnya di utara. Pancer adalah bleger, wujud badan jasmani yang ada di tengah keempat saudara yang lain yang tidak punya raga fisik.
Sedulur papat Kalimo Pancer juga disebut kiblat papat, Kalimo tengah, artinya kiblat 4, yang kelima di tengah. Mengenai kiblat timur, selatan, barat, utara dan tengah, ini mengandung pemahaman tersendiri dalam spiritualitas kejawen, yang akan diuraikan di lain kesempatan. Para saudara halus ini mempunyai tugas untuk membantu manusia di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada saudara-saudara halus yang dipanggil sebagai KB Kadang Ingsun Kang Metu Saka Margo Ino lan Kang Ora Metu Saka Marga Ino. Semua saudaraku, yang ada melalui rahim ibu dan yang tidak melalui rahim ibu. KB Kadang Ingsun Kang Ora Katon Miwah Kang Ora Karawatan. Semua saudaraku yang tidak kelihatan dan tidak terawat. KB Kadang Ingsun Kang lahir bareng Sadino Sawengin Karo aku. Semua saudaraku yang lahir siang malam bersamaku. Jadi, memang benar saudara halus manusia itu ada banyak, mereka juga sering disebut sedulur Sinarawedi saudara terdekat. Dari sudut kebatinan, ada yang menyebut mereka Makdum Sarpin. Perlu dikenal, para pini sepuh kejawen mengajarkan supaya kita semua mengenal dan syukur kalau mau ngerteni, memahami saudara halus kita. Mereka itu selalu mengawal dan membantu kita, disadari atau tidak karena mereka dapat tugas dari Gusti, Tuhan. Tentunya, si manusia juga harus berbuat dan berkemauan yang baik. Perlu diketahui bahwa para saudara halus tersebut merasa senang kalau kita mengetahui kehadiran dan keberadaan mereka, terlebih kalau kita memperhatikan mereka. Kalau mereka merasa dianggap dan diperhatikan tentu mereka akan lebih rajin dan giat membantu. Mereka senang bila setiap saat diajak berpartisipasi dalam setiap kegiatan kita, seperti makan, minum, belajar, bekerja, menyopir, mandi DCB. Contoh mengajak saudara halus kita, katakan dalam batin. Semua saudara halusku, secara lengkap adalah Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, Puser, Kadang Ingsun Papat Kalimo Pancer, KB Kadang Ingsun Kang Metu Saka Margo Ino lan Kang Ora Metu Saka Margo Ino. KB Kadang Ingsun Kang Ora Katon Miwah Kang Ora Karawatan. KB Kadang Ingsun Kang lahir bareng Sadino Sawengin Karo aku. Saya mau makan. Bantulah saya, aku arep mangan, ewang-ewang ngono. Artinya supaya kita dibantu bisa makan dengan selamat dan makanan itu juga baik untuk kita. Semua saudara halusku, bantulah saya menyopir mobil ini atau naik motor ini supaya selamat dan lancar sampai ke kampus atau ke kantor. Artinya supaya dibantu supaya tidak ada halangan maupun kecelakaan. Semua saudara halusku, bantulah saya dalam bekerja, sehingga pekerjaan saya lancar dan benar. Perlindungan pada waktu tidur. Pada waktu tidur, kita tidak bilang supaya dibantu tidur. Nanti mereka semua tidur dan tidur itu bukan kebutuhan mereka. Katakan dalam batin, KB sedulur alusku, aku arep turu. Reksanen aku sajerone turu. Yen anak kang ganggu utawa bebayani tanda ngono utawa gugahen aku. Artinya, semua saudara halusku, saya mau tidur, lindungilah saya. Kalau ada yang mengganggu atau membahayakan, kamu atasi atau kamu bangunkan aku. Sambil merebahkan badan di tempat tidur, sebelum menutup mata, letakkan telapak tangan kanan di atas dada, menyentuh jantung. Katakan dalam batin, saya juga hidup, aku iyo urip. Berdasarkan pengalaman, biasanya tidur nyenyak, selamat, bangun tidur sehat, cerah. Akrab dengan saudara halus. Hubungan akrab dengan semua saudara halus bisa dilakukan dengan biasa melakukan komunikasi. Seperti juga dalam pergaulan antar manusia, kalau sering terjadi komunikasi, tentulah hubungannya menjadi lebih terbiasa dan bahkan menjadi akrab. Kalau sudah akrab, bisa terjadi hubungan yang saling membantu. Jalinan komunikasi pertama adalah Anda sering menyebut nama mereka secara lengkap, satu persatu. Ini Anda lakukan karena Anda perlu minta dibantu atau dilindungi. Dengan menyebut mereka dan minta bantuan itu artinya Anda mengakui keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah saudara-saudara Anda yang Anda sayangi dan perlukan. Jadi menyebut mereka dan minta kerjasama mereka, itu tidak merendahkan mereka maupun Anda. Itulah kenyataan yang digariskan Gusti, sesuai kejawen. Ini adalah tindakan terhormat karena Anda dan saudara-saudara Anda adalah dari satu sumber yang sama yaitu atas karsa Gusti.
Seandainya Anda tidak pernah menyapa mereka, maka sebagai sesama makhluk mereka juga merasa bahwa keberadaan mereka tidak Anda perhatikan dan perlukan. Mereka akan tidak antusias mendampingi, melindungi dan membantu Anda, meskipun itu tugas alami mereka atas kehendak Gusti. Maka jangan heran kalau kita lihat banyak teman, kenalan kita yang hidupnya kesandung-sandung, banyak menghadapi kendala, sial, nasib jelek dan sebagainya. Mungkin saja mereka tidak dibantu secara optimal oleh saudara-saudara halusnya sendiri, selain ada masalah karma. Hendaknya diketahui bahwa para saudara halus itu berada di dunia dengan tanpa raga fisik. Itu adalah juga latihan bagi mereka, bila nanti satu ketika, mereka diperbolehkan menjalani kehidupan sebagai manusia oleh Gusti, Tuhan. Bila mereka bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, itu harapan lebih besar dan lebih cepat untuk muncul di bumi sebagai manusia. Mereka juga senang kalau manusia yang dikawal sukses, maju dan baik kehidupannya. Sebaliknya, bila yang dikawal tidak baik, tidak memahami mereka, mereka juga punya rasa bosan. Lalu timbul perasaannya, buat apa mendampingi lama-lama manusia seperti ini? Lebih baik dia cepat dipanggil kembali ke alam asal yaitu alam suksma dan kami pun juga bebas tugas dan juga kembali ke alam suksma. Di sana kami menanti anugerah Gusti untuk diciptakan sebagai manusia dan boleh hidup di bumi sesuai ketentuan. Komunikasi dan ajakan kepada saudara halus yang utama adalah ketika kita menambah kepada Gusti. Kita ajak mereka, disebut namanya satu persatu untuk membantu dan melindungi kita dan penyembahan kita. Semadi kita, meditasi kita diperkenankan oleh Gusti. Pendekatan kita yang kedua adalah ketika kita melakukan laku spiritual untuk memperteguh iman kita untuk percaya, berbakti dan mendekatkan diri kepada Gusti. Ajaklah saudara halus untuk membantu dan melindungi. Pendekatan ketiga supaya akrab dengan saudara halus adalah supaya mereka membantu kita dalam menjalankan tugas kehidupan yang baik dan benar supaya berhasil dan tidak terkena halangan atau goda yang negatif. Pendekatan yang lain ketika kita mengajak saudara halus kita membantu kita supaya kita berhasil mencapai cita-cita dan keinginan yang baik. Menurut pengalaman para pini sepuh dan yang sudah akrab dengan saudara-saudara halus, sebenarnya mereka itu masing-masing punya kekhususan A.L. Marmarti, hanya membantu dalam hal yang sungguh perlu dalam kehidupan seseorang. Kakang Kawah dan Adi Ari-Ari adalah yang banyak membantu dalam memenuhi kehendak yang baik. Kakang Kawah selalu membantu sebaik-baiknya terjadinya satu cita-cita, keinginan, sedangkan Adi Ari-Ari selalu mendukung dan menyenangkan. Geti membantu menggerakkan gairah dan semangat, Puser memperhatikan kemauan dan kebutuhan duniawi. Sedangkan bagi saudara-saudara spiritualis yang sudah serasi hubungannya dengan pribadi sejati atau higher self, pribadi sejati bukan untuk permintaan apapun, apalagi yang bersifat keduniawian, tetapi untuk sumarah, berpasrah total kepada Gusti. Pada tataran ini seorang manusia sejati sebenarnya telah memasuki tataran kesadaran spiritual yang jarang digapai oleh orang biasa. Mengenai kesadaran consciousness yang berupa bawah sadar, kesadaran normal dan kesadaran tinggi, akan kita bicarakan kemudian. NB, untuk minta bantuan sedulur papa. Kelimo Pancer. Kakang Kawah Adi Ari-Ari sedulur tua papat 5 pancer, sing dumunung ana ing awak ingsun, jungkungana laku ingsun, bisa kasembadan apa sing ana ati lan pikiran ingsun yaiku. Sebutkan permintaan Anda X, bisa ketemu kelawan sira sedulur kabeh. Kanti kali sing sambekala padang panjang, amin. Salam Rahayu.